perilaku Jokowi. Ini salah naskah apa gimana nih? Bagaimana yang Si gue kalau kayak gitu udah pergi gue. Sementara Pak Prabowo alergi berpelukan dengan rakyat. Alergi cepika tidak semua tempat. Pak Anies ini ketika di Jakarta ya Allah telah berhasil. Iya, namanya. Bentar aja Pak. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kasus yang lagi viral hari ini adalah tentang khutbah, tapi bahas politik. Kacau. Terus ada juga netizen yang ngebandingin antara open house Prabowo sama Anies. Wah, kok dibanding-bandingin sih? Oke, mari kita lihat videonya seperti apa. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kalian klik like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Jika teman-teman ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja berkomentar. Dan di situ kalian bebas menulis pesan apapun untuk disampaikan ke penonton. Karena di setiap akhir video, komen-komen dari super thanks teman-teman bakal kita bacakan. Ya, nggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah sholat id bubarkan diri gara-gara katib ceramah politik. negara Kenapa tuh? menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan Memuakkan. karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Jokowi. Ini salah naskah apa gimana nih? Bagaimana yang tersebar luas di media Udah sosial bahas dan politik. surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Edan. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Tetep gak sadar diri. Ini udah jamaah daripada pergi tetep bahas politik. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang teguh. Ini salah naskah apa kayak gimana teman-teman? Kok bisa-bisanya di bulan Idul Fitri harusnya nggak boleh ceramah politik? Harusnya udah adem nih, kampanye juga udah selesai. Bahas politik ya. Oke, kita lihat coba komentarnya. Klarifikasi katib ceramah politik. Klarifikasi yang paling salah naskah ya. Anjay, tempat gue itu di Batul. WKWK gue termasuk yang pertama berdiri buat kabur. WKWK. Tidak sah sholat imam yang dibenci makmumnya. Disuruh nggak sih sampai bikin teks gitu? WKWK. Itu pendukung 01 apa 03? Nah, kalian menilaikan sendiri ya. Pakai sarung, berceramah. Kayak ngikut seseorang ya. Oke, jangan sampai disebut. Next, kita lihat kondisinya ya. Oh, ini kondisinya nih. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi sih, secara gua pergi sih kalau kayak gitu. sistematis dan masif. Jancok terjadi masjid pun justru kalian gunakan terkait untuk dengan hasrat politik perilaku kalian. Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar Ini videonya luas di sama nggak media sih? sosial dan surat kabar. Sebab itu, Beda ya? mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya sama ya? istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang Si besar. gue kalau kayak gitu udah pergi gue. Ironisnya, Enggak, ini kayak beda tempat ya teman-teman. Ini satu tempat atau beda tempat? Atau view-nya aja nih, kayaknya sih beda loh. Oke lah, next. Nah, ini baru suasana lagi tantram. Tiba-tiba ada oknum yang ngebahas politik pas lagi ikut, Pak. Kacau ya, Bang. Nah, tip politik. Next. Oh, ini nih ya. Rabbihi wastaghfara. Asyhadu an la ilaha Oh iya nih mulai illallah keluar satu-satu. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahas politik katanya.
Next, ceramah sholat id isinya nasihat, ceramah sholat id isinya politik, gak apa-apa. Biar makin pinter. Anjing itu tidak akan mengenal mana yang namanya majikan, mana yang namanya pencuri. Siapapun yang datang ke rumah itu, asal dia membawa makanan, itulah dianggap majikannya. Maka kan anjing-anjing itu akan diam saja, tidak pernah menggonggong. Kita lihat sekarang. Itu kok gue cuma dengar suara guguk aja ya. Itu ceramah anjing-anjing gitu ya. Keren. Sekarang saya sadar benar betapa berbahayanya politik identitas. Salam toleransi ya. Ya inilah efek politik identitas ya, memisahkan antar agama ya. Jadi ketika politik identitas, agama bakal dicampur adukan dengan politik. Ya seperti ini, saat khutbah. Ini namanya politik identitas. Kayak mirip sesuatu ya. Next. Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi sholat Idul Fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu. Terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada pergi, pada cabut. Ini ya ceramahnya. Emang rada bah. Bangsa yang besar. Untuk bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu Kurang bener. pokok kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani. Kayak gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi ibadah gitu kan. Apalagi ini kita lebaran, Hari Raya Idul Fitri, memperingati kemenangannya orang-orang muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, ini malah dipanas-panasin lagi. Udah adem dipanas-panasin. Malah sama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Makanya gue bilang politik identitas itu bahaya banget. Bahaya. Terus ada yang komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah, itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu, bawa politik itu nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu, nggak usah khotbah pak, pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur, ya kan? Justru dengan kalian ini pendukung Abah melakukan hal seperti ini, membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Ini oknum ya, kita tidak boleh menyalahkan tahun 01, tahun 2, tahun 03 ya. Ini hanya oknum. Dan parahnya lagi, kita tadi lihat ya, yang khutbah tuh jamaahnya udah pada berdiri, udah pada bubar, dia tetap baca tuh teksnya. Itu parah banget tuh. Kayaknya tadi gue denger kayak ada yang teriak gitu ya. Bahkan, woi politik woi gitu kan. Gue denger tuh. Kalau gue ada di sana, apa hal yang gue lakukan? Gue timpuk ya. Karena itu bahasanya udah beda. Ya sebenarnya kita abis sholat Idul Fitri ya emang harus sholat kan. Abis itu denger ceramah. Tapi kalau ceramahnya Idul politik sih agak aneh gitu ya. Gak ada sangkut pautnya ya antara agama dengan politik. Next, adalah apa lagi nek? Benar-benar ini di luar nurul. Ceramah khotbah setelah sholat id adalah ceramah yang haruskan mendamaikan Indonesia, atau khotbah yang tentang masalah lebaran agama. Ya. Tapi salah satu ustadz ini di Bantul, Yogyakarta, dia membahas pelanggaran pemilu dan menjadikan sangat lebih memalukan, memuakan kecurangan pemilu itu sendiri menurut Pak Ustadz yang ceramah ini ya, karena dia merasa adanya kecurangan pemilu. Tapi di tempat yang salah, ini khotbah setelah sholat Idul Fitri loh Pak. Salah banget sih. Apa ini pasti pendukungnya berbahaya sekali ya. Dan dia bilang Jokowi Dodo sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat kemarin merasa bersalah tentang pelanggaran hukum ini. Benar-benar nggak nyangka ya. Harusnya Idul Fitri dengan tenang, bermaaf-maafan, terus adanya silaturahmi, ini
penjelasan Bapak memecah belah bangsa loh sebenarnya. Makanya kebanyakan orang yang setelah mendengar khotbah ini bubar, mereka pulang. Dan dia bilang sebanyak-banyaknya orang yang mendukung Pak Jokowi kemarin segera beristighfar karena pilihan yang salah. Waduh Pak, saya pemilih 01, tapi ini ceramahnya salah tempat. Serem-serem ya pendukungnya. Waduh Pak, harusnya kita Idul Fitri makan ketupat, ceramah baik-baik, malah menjelekkan pelanggaran hukum dan Pak Jokowi. Betul kata Kik Andy, Anda ini sangat berbahaya. Bro, betul sekali bro. Anda ini sangat betul, banyak langsung membubarkan diri pada saat ustadznya masih berceramah dia. Tapi masyarakat udah bubar karena gara-gara Bapak. Jadi menurut kalian gimana guys? Jemaah sholat id wall out gegara khotib singgung pemilu. Komen, mari kita diskusi ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingat tentang Kik Andy, kenapa kalimat itu disebutkan berulang-ulang kali di komentar netizen. Karena itu pada zamannya waktu Anies jabat gubernur antara Ahok vs Anies ya. Kik Andy bilang, Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Ya, itulah videonya ya. Oke, sekarang kita masuk ke video yang selanjutnya, yang itu yang lagi viral adalah membanding-bandingkan antara open house Anies dengan open house Prabowo. Astaga, warganet ini ungkap perbedaan Anies dan Prabowo ketika open house. Apapun yang dibuat sama Pak Prabowo nggak pernah ada baiknya di mata open house pun jadi masalah samamu. Kalau mau rame bukan open house di rumahmu, biar Anies datang. Kalau saya amati perbedaan Pak Anies Rashid Baswedan dan Prabowo sangat jauh perbedaan. Bertolak belakang. Pak Anies Rashid Baswedan ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, mau berpelukan, mau bersalaman dengan rakyat kecil, dengan rakyat jelata. Ya, open house terbuka untuk masyarakat umum. Ya, sementara Pak Prabowo alergi berpelukan dengan rakyat kecil, alergi bersalaman dengan rakyat kecil. Itu fakta itu. Bahkan open house di rumahnya itu hanya kalangan artis dan pejabat yang datang. Nggak ada orang biasa. Apa itu pendukungnya? Jadi kalau menurut saya di sini jelas ya, mana yang lebih berpihak terhadap rakyat kecil, mana yang tidak berpihak terhadap rakyat kecil. Oke, itu komentarnya agak pedas ya dibanding-bandingkan ya. Kamu nggak tahu open house Prabowo Anies baru sekarang open house-nya bro. Iya dah. Next, gue nggak ngikutin ya. Dulu Anies open house juga apa enggak, gue nggak ngikutin ya. Bukan alergi bos. Pak Prabowo presiden terpilih harus mewakili protokol kenegaraan dulu. Beda dengan Anies yang rakyat biasa. Tapi nyatanya di Pilpres Prabowo menang berarti rakyat banyak yang milih. Betul, makanya nggak salah toh kalau kita dukung Anies menjadi rakyat kecil. Loh. Saya karena Anies sangat merakyat sekali, biar Pak Prabowo yang menjadi presiden Indonesia. Oke, dulu. Kok gane nih? Gane ya komennya. Kok malah jadi rakyat kecil, Pak? Nih, oke, kita coba bandingin ya, karena kan tadi ada netizen. Kita coba lihat ya, banding-bandingin ya. Oke, kita bandingin permintaan kalian ya. Oke. Ini terharu open house kami mengadakan open house dan alhamdulillah tadi begitu banyak yang datang bersilaturahmi, banyak teman, banyak juga teman-teman relawan, para aktivis yang tadi berkumpul dalam kegiatan open house tadi. Dan ini adalah bagian dari keunikan Indonesia. Idul Fitri dirayakan di seluruh dunia, tapi tidak semua tempat merayakannya sebagai sebuah event untuk mengikat keren. tali silaturahmi, untuk saling bermaaf-maafan, dan untuk mempertemukan yang sudah lama tak berjumpa. Ini adalah keunikan dari Idul Fitri di Indonesia yang harus kita jaga sama-sama. Dan sore ini kami keren ya, gue akui keren open house-nya mengundang rakyat ini bagus banget ya. Oke, next. Salaman Pak Anies tadi. Saya mau dong senang Pak Anies. Doa Pak Anies, we? Ya. Doa apa nih, Bu? Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita cepetin ya. Engkau maha berkehendak. Ya Allah ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim ya Allah. Hindarkan kami.
Sama aja ya kayak khotbah sebelumnya. Ini versi doanya. Dari orang-orang yang zolim ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta ya Allah telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau ya Allah. Amin, menjadi Presiden RI 2024. Ya Rabb, Engkau maha berkehendak ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zolim. Dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zolim ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Dari mana nih semua ibu-ibu ini? Dari ABPRI 24. Anies Jakarta mana? Kita dari Ciputat. Sebetulnya kita ada di pusat ya. Terus kita ini lahir 17 Agustus 2021. ABPRI 24 itu Anies Baswedan Presiden RI 2024. Pendukung ya rupanya. Gue kira rakyat pembiasa. Dia membentuk kelompok ABBRI Anies Baswedan Presiden 2024. Oh, pantes doanya kok mengarah ke sana. Oke. Semenjak lahirnya ABPRI 24 kami sudah mendoakan untuk Bapak Anies agar menjadi Presiden RI. Ya mudah-mudahan apa yang kita sebut itu kan diaminkan oleh malaikat. Amin. Betul. Jadi kami sudah sampai, kami sebetulnya adanya di pusat. Kami juga punya anggota di Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah. Mudah-mudahan doain ya Ananda ya biar sukses. Ya, Bu, ya. Dan mudah-mudahan Amin menjadi Presiden RI 2024. Terima kasih. Terima kasih dengan ini. Saya Ibu Hajah Tanjung. Bu Hajah Tanjung. Oke, terima kasih Bu Hajah Tanjung. Semua terima kasih juga ya. Kamu di mana? Saya mau minta nanti. Iya Bu, boleh Bu ya. Oh ya udah, kita dari ini menang, kita mau bikin makan di sini bersama di sini. Teman-teman sudah kelapa debus Pak Anies. Ya, menang, pasti menang, pasti menang. Amin ya Allah. Amin. Ini gimana sih? Ini keren banget loh ya. Maksudnya jiwa-jiwanya gitu loh ya. Udah berumur jiwa-jiwanya tetap membara gitu. Nggak ngelihat hasilnya pakai gimana sih? Ya tapi itu nggak apa-apa sih, tetap percaya diri ya. Walaupun kita udah lihat hasilnya yang menang siapa, tapi tetap nggak apa-apa, tetap percaya diri ya. Lucu sih, lucu. Yes. Presiden kita, Presiden. Yes. Oke. Ketemu tanggal 19. Ciri khas banget nih. Kita pendukung Anies ciri khas banget ya. Ya, aminin aja lah. Next, kita sekarang masuk ke perbandingan Prabowo ya. Oke, kita lihat nih Prabowo ya. Open house Prabowo kayak gimana? Selamat Lebaran Pak. Oke, Gibran Rakabuming diam serius bahasa saat datang ke rumah Prabowo. Ini ya. Oke. Mas Gibran. Oh, banyak wartawan ya. Kegiatannya apa, Pak? Iya sih, kagak ada rakyat kayak Anies ya. Isinya banyak wartawan. Gibran, oke. Sementara itu Prabowo menyampaikan ucapan Hari Raya Idul Fitri. Oke, dia sempat menyampaikan ya. Ini ya namanya. Sebentar aja Pak, minang hari doang Pak. Sedikit Pak. Sedikit aja Pak. Minang izin Pak. Selamat Lebaran Pak. Pak, mau dibuka yang mau dibuka.
Oh, dia minta bukain karena pengen ngucapin minal aidin wal faizin. Oke. Dan kalau kita lihat-lihat sih sebenarnya emang sih setelah gue telusuri, gue sempat nyari-nyari juga teman-teman. Di bahwasannya di open house Prabowo kayaknya nggak ada rakyat biasa, bahkan banyak kalangan artis sih. Ya, gue akui. Tapi nggak sampai situ aja. Apakah Prabowo memberikan THR? Ya, sebenarnya Prabowo itu memberikan THR jauh-jauh hari teman-teman. Kita bisa lihat ya THR-nya Prabowo itu apa. Oke. Nah, hadiah lebaran. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu THR yang Prabowo nih. Kalian bisa lihat tuh, orang-orang antri. Tuh, paket lebaran Idul Fitri memang sudah menjadi anggota rutin Prabowo. Nah, ini dia THR-nya ya. Beras, minyak, gula, kain sarung. Ya, jadi Prabowo itu udah nggak pas hari hanya, dia nggak ngasih THR lagi. Berbeda dengan kubu sebelah ya. Kita tahu THR-nya pada menjelang hari H. Nah, pas hari H berarti Prabowo ngurusin ya para politikus atau pejabat-pejabatnya ya. Berarti ada sesi pejabat. Oke. Dan Prabowo juga nggak lama tinggal di sana, karena setahu gue sih dia harus pergi lagi buat ke Istana Jokowi, terus ke partai-partai, salah satunya PAN kalau nggak salah, gue tadi sempat baca beritanya. Dan kita coba lihat sembakonya itu isinya apa. Sepil sembako yang rutin dibagikan Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini dia. Tuh, dia udah ngasih jauh-jauh hari. Beras, sarung, minyak. Wih, lumayan juga sih, mahal sih ya. Kue, tepung, mie, sirup, kecap. Ya, sembako pada umumnya ya. Teh, kurma, susu. Ini ya sembako yang dibagikan Prabowo Subianto. Wow, ini banyak banget ya. Ya, termasuk banyak ya dana yang dikeluarkan Prabowo. Banyak banget ya. Nah, itu ya alasannya kenapa Prabowo nggak open house lagi buat masyarakat. Apalagi kita tahu umurnya Prabowo udah di kisaran 70-an ya. Nah, itulah THR-nya. Jadi udah ada sesi sendiri. Jadi sesi sebelum Lebaran Prabowo udah ngasih THR gitu, teman-teman ya. Oke, 3 top komen teratas bakal kita bacain. Thank you banget buat 107 komentar yang sudah berkomentar di video sebelumnya. Di sini komentar yang pertama dari @watiwira IG1ET. Emang Pak Jokowi presiden yang terbaik di seluruh dunia. Next, @stevindarti 4089. Banyak ternyata antusias dari warga ya. Emang presiden Jokowi terbaik. @user QP5DG 3ZE2O. Bapak Jokowi presiden terbaik selama ini, dan yang bisa menggantikan adalah Bapak Prabowo Gibran. Ya, itulah ya. Thank you banget. Di sini 3 komentar pada bilang Pak Presiden Jokowi yang terbaik ya. Oke, thank you banget yang sudah berkomentar, dan thank you banget yang sudah selalu nontonin video saya, teman-teman. Ya, sekalian saya mau undur diri dulu. Misalnya kalau ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ataupun ada penyampaian yang menyinggung penonton, ya so saya minta maaf. Di sini saya Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.